Karena tak ada yang melakukan pembunuhan terhadap Yesus, tak ada yang menyalibkan. Tidak mungkin juga Yesus bunuh diri atau dia kesetrum listrik, kan tidak mungkin. Ada yang mengeksekusi beliau sampai beliau kemudian itu tersalib. Nah, ini yang menarik bagi saudara yang sudah mendapatkan karunia keselamatan ini, yang menyalib Yesus itu pahlawankah? Atau justru mereka ini adalah penjahat? Itu kan sebagai penebusan dosa umat manusia. Iya, itu dia. Makanya saya katakan pelakunya ini penjahat atau pahlawan. Halo. Iya, halo. Pelakunya itu pahlawan sebagai atau penjahat? Penebus dosa. Iya. Sebagai penebus dosa, berarti mereka ini pahlawan bagi saudara. Pahlawan yang menyalibkan Yesus ini pahlawan. Jaringan nggak bagus, Bang. Oh, jadi agak macet jaringannya, Bang Juma. iya, bagus jaringan berarti. Sebenarnya cuma baca berkali-kali Karena nanti lihat kok. Iya. Assalamualaikum, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang? Sehat, alhamdulillah. Dari tadi belum dapat, Bang. Ada, udah 2 orang. Tapi bingung mau jawab apa. Yang satu mengakui kalau memang iblis itu pahlawan. Yang satu biniknya marah-marah. Atau gimana ya? Apa berat temanya atau gimana? Padahal ini penentu. Ini penentu. Jangan menjual sebuah produk kalau ternyata produk gagal, kan gitu. Kalau produk gagal ngapain dijual, susah-susah mati masuk neraka. Halo saudara. Oh kodong. Oh malek. Nasi sakut jah. Bang, Ya. maaf gak bisa on cam bang, rusak kamera. Iya, enggak apa-apa. Dari mana bang? Katolik, Protestan? Protestan bang, Kristen? Kristen. Protestan berarti ya? Iya bang. Oke. Tema ini bisa jelaskan kepada kami di sini yang Muslim, oknum-oknum yang terlibat eksekusi Yesus disalib, yang menghadiahkan keselamatan kepada Kristen, itu pahlawan ke atau penjahat? Oknumnya penjahat lah bang, orang dia menangkap Yesus disalibkan. Berarti oknum-oknum ini penjahat. Iya. Berarti penjahat berjasa membebaskan Kristen dari kutuk dosa.
Bukan gitu bang, memang oknumnya yang salah menyalip. Harusnya kalau memang nggak suka jangan disalib atau apa. Nah, kalau tidak disalib, kalian dosanya gimana? Dosa kalian gimana bang, kalau nggak disalib? Gimana tuh? Kan jawabannya kan tetap oknumnya yang salah. Iya, berarti orang-orang salah ini berjasa untuk menyelamatkan kalian. Beda bang, jangan dipelintir. Oknum yang salah. Saya nggak melintir, oknum ini salah karena telah menangkap Yesus. Betul? Betul. Nah, tapi hasil dari penangkapan yang dilakukan oleh mereka orang salah ini menyebabkan kalian sebagai Kristen itu selamat. Benar nggak? Mereka yang nggak suka, orang-orang yang tidak menyukai Yesus, mereka menyuruh untuk menangkap dan disalibkan. Nah, hasil dari penyaliban dosa kalian dihapuskan. Berarti pembunuh Yesus ini, penyalib Yesus ini orang-orang yang berjasa terhadap keselamatan kalian. Maka kalian harus mengucapkan apa kepada mereka? Terima kasih atau terima sakit? Ayo bang, semangat bang, semangat. Anda setiap hari berterima kasih karena Anda diselamatkan. Anda memuji kepada Yesus. Anda lupa bahwa di belakang Yesus itu yang berjasa itu ada Yudas, ada iblis, ada imam kepala, mahkamah agama, orang-orang Farisi yang berkongko-kongko menyerahkan Yesus untuk dibunuh demi keselamatan kalian sebagai seorang Kristen. Apa susahnya bagi Kristen, bagi gereja mengucapkan terima kasih kepada iblis yang sudah merasuki Yudas? Karena dia adalah pahlawan. Gara-gara dia kalian selamat. Gara-gara kalian kemudian bisa menjadi anak-anak Tuhan. Gara-gara kalian bisa punya Tuhan bernama Yesus. Masa sulit untuk berterima kasih kepada iblis? Baca Lukas 22 nomor 3. Lalu iblis merasuki Yudas, sehingga Yudas kemudian terpengaruh untuk menyerahkan Yesus kepada imam kepala yang susah untuk mencari Yesusnya di mana sembunyi. Karena Yesus menghindar dari mereka sebelum hari Paskah. Anda sekarang ini bukan lagi hamba Tuhan loh. Sekarang ini Anda adalah anak Tuhan. Hebat kali kan posisi kalian, karena apa? Karena adanya iblis yang bekerja sama dengan imam kepala, mahkamah agama, menghadiahkan Yesus sehingga dia disalibkan. Dan ternyata penyaliban itu adalah tujuannya untuk menyelamatkan kalian orang-orang Kristen. Apa yang Anda berikan kepada iblis yang telah menyerahkan Yesus untuk dosa kalian? Itu maksudnya. Berterima kasih. Lucu kali ya bang, masa kita terima kasih sama iblis? Nah, makanya kenapa Anda menerima pekerjaan iblis? Anda yang lucu. Pekerjaan iblis kok diterima sebagai jalan keselamatan? Pekerjaan si jahat Anda jadikan sebagai simbol agama. Bahkan dengan percaya diri menggantung salib di leher. Di rumah ada salib. Bahkan di rumah ibadah kalian ada salib. Padahal itu adalah lambang yang dihasilkan dari kerja keras iblis untuk mencobai Yesus. Berapa kali iblis mencobai Yesus, ingin membunuh Yesus, tak berhasil. Nanti setelah dia merasuki Yudas, katanya berhasil, dosa kalian ditebus. Maka apa yang harus kalian berikan kepada iblis yang telah berjasa terhadap kalian ini? Buatkan lencana, buatkan penghargaan piagam, atau apa?
Atau sekedar ucapan terima kasih, iblis terima kasih, berkat kalian dosa kami ditebus melalui penyaliban. Iya kan? Bisa enggak Yesus mati tanpa disalib? Gak mungkin dia bunuh diri. Gak mungkin ambil pisau, dosa kalian ditebus. Gak mungkin. Pasti disalib. Nah, salib ini terjadi karena ada upaya iblis. Berarti di belakang daripada penyelamatan kepada Kristen, ada iblis yang bekerja. Gimana? Yang kalian puji di gereja itu siapa? Jangan-jangan itu ucapan terima kasih kepada iblis. Jangan-jangan, saya tidak nuduh. Jangan-jangan yang kalian sembah itu adalah iblis yang ngaku-ngaku Yesus. Saya enggak nuduh. Tetapi Yesus tidak pernah minta disembah. Yesus juga tidak mengenal Kristen. Tapi kenapa kalian menyembah sosok yang bernama Yesus di gereja? Siapa dia? Jangan-jangan dia yang Anda katakan Yesus yang menebus kalian. Jangan-jangan ada kekuatan gelap yang bersembunyi di balik kejadian itu. Ya, tapi itu ada dalilnya. Kata Yesus dalam Lukas 22 nomor 53 itu. Sekarang saatnya dunia kegelapan bereaksi. Inilah waktu kalian. Yaitu saat di mana kuasa dunia gelap itu beraksi. Ini bang. Maka Kristen hari ini sebagai anak-anak Tuhan katanya, yang diwajibkan punya niatan, cakupan sampai bikin STT, sekolah teologi, sampai bikin lembaga Bible Indonesia, membahas Islamologi dan seterusnya, mengajak orang-orang domba-domba sesat katanya, mengajak orang menuju jalan keselamatan supaya dosa-dosa ditebus, tidak ada keselamatan tanpa darah Yesus. Kalian harus punya tanggung jawab menjelaskan ke kami. Apa bagi kalian oknum-oknum yang ada di belakang kejadian penyaliban itu? Pahlawankah atau penjahat? Yesus memang mati untuk menebus dosa manusia, tetapi kan caranya yang salah. Caranya mereka dengan cara jahat, Judas menjual Yesus. Jadi kalau yang tidak salah itu yang mana? Yang tidak salah yang mana? Ya kan eksekutornya yang salah, kan mau bilang gitu tadi. Ya, sekarang saudaraku, kalau dia tidak salah, supaya Yesus ini nebus dosa kalian, caranya gimana? Mati keselak biji kedondong? Mati disengat listrik? Atau dia disengat tawon? Atau mati ditelan buaya? Supaya dosa kalian ini ditebus. Kan memang lucu, kok ada dosa ditebus dengan cara bunuh orang? Memang lucu kan? Dosa ditebus dengan cara bunuh Tuhan sendiri. Ini ajaran apa coba? Sedangkan Yesus itu disalibkan, diusung penyaliban ini dari orang-orang yang benci kepada Yesus, sampai iblis juga ikut terlibat. Sekelompok orang dari sana memanfaatkan keadaan itu sebagai simbol keselamatan. Nah, tanggung jawab kalian menjelaskan. Mumpung kalian dikasih kesempatan untuk menginjili, mengajarkan Bible, mumpung ada sosmed. Nah, buktikan kalau Kristen itu agama benar dengan menjelaskan kepada kami yang menjadi sasaran kalian untuk dimurtadkan ini, bahwa mereka yang membunuh Yesus itu adalah pahlawan. Cuci otak kami supaya kami bisa terima, coba. Oh, mereka adalah orang-orang yang jahat. Nah, bagaimana orang yang jahat bisa memberikan sebuah hadiah keselamatan kepada kalian? Mana yang betul? Pahlawan atau penjahat? Dan intinya bang, eksekutor itu salah, udah itu aja bang. Cuman berarti keselamatan kalian itu berasal dari kesalahan. Oke, bang. Oh iya dong, Anda yang mengucapkan barusan, bukan saya. Yang salah. Maksudnya saudara ini, Anda menikmati hasil curian orang. Hasil curian itu membuat Anda bisa makan, bisa minum, bisa sekolah, bisa kemudian membangun rumah, beli mobil. Habis itu Anda mengumpat. Pencuri yang datang ke rumah Anda membawa harta itu. Moral apa yang Anda punya? Kemanusiaan apa yang ada dalam diri saudara? Ketika ada orang datang bawa mobil truk, menurunkan duit ke rumah Anda,
supaya Anda bisa makan, bisa hidup, bisa bikin beli rumah, beli tanah, menafkahi keluarga. Tapi ternyata Anda mengumpat. Kenapa Anda mengumpat? Karena barang yang dibawa orang itu adalah barang curian. Dia mengambilnya secara jahat dengan membunuh orang lain. Habis Anda ditanya, yang datang membawakan harta kepada Anda itu pahlawan atau penjahat? Oh, itu penjahat, sambil Anda makan hasil dari curiannya. Oh, itu penjahat, sambil Anda main HP. HP Anda gunakan dari hasil uang yang dikasih sama penjahat. Apa itu namanya? Kebenaran itu. Itu namanya kebenaran. Memang salah setting dari awal kan? Salah setting. Orang yang tidak menyadari ini oh Yesus itu mau begitu. Bukan Yesus, tapi pelaku-pelaku eksekutor yang hebat. Tuhan dibunuh coy. Gila kan? Mereka ini orang-orang hebat ini. Yang berkongkong-kongkong membuat tipu muslihat, membuat saksi palsu. Iblis yang begitu keren merasuki Yudas. Mantap kali kan? Jadi bukan Yesusnya yang juru selamat. Sederetan pelaku di belakang itu semua, itulah juru selamat. Inilah kan mempelintir aja, salah paham. Ya udah, saya kasih kesempatan saudara saya menjelaskan kepada saya titik posisi gelar bagi mereka yang menyalibkan itu sekaitan dengan manfaat dari pekerjaan mereka untuk kalian Kristen. Silakan. Saya diam, saya ingin dengar. Silakan Bang. Ucapkan apa kepada pelaku pembunuhan? Terima kasih Om, karena kerja kalian yang salah itu menyebabkan kami selamat. Nah sekarang pelaku masuk neraka apa masuk surga? Tuhan aja nggak suka sama mereka, sampai ada bilang mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Artinya apa? Mereka pelaku kejahatan bukan? Iya. Nah terus hasil dari pekerjaan kejahatan itu apa manfaatnya buat Anda? Menghadiahkan keselamatan. Anda katakan penjahat. Mereka itu pahlawan. Orang jahat kayak dia. Nah karena itu kenapa kamu menerima hasil dari pekerjaannya? Inilah yang orang-orang berpikir tidak mau masuk Kristen karena tidak masuk akal. Coba Anda baca tuh, baca 1 Korintus 15 nomor 17. Tanpa kebangkitan sia-sialah kepercayaanmu, sia-sialah imanmu. Tanpa kebangkitan kamu akan tetap hidup di dalam dosa kalau tidak ada kebangkitan. Piye carane bangkit tanpa disalib? Sedangkan Filipi 2 dia taat sampai disalib. Apa akibatnya setelah dia disalib? Seluruh nama di atas di bawah kolong langit ini tunduk bertekuk lutut kepada Yesus. Hebat kan? Jadi yang pahlawan di sini siapa, Rek? Siapa yang pahlawan di sini? Yesus apa iblis? Yang pahlawan sini siapa? Yesus datang, tapi tidak ada iblis. Tidak ada kemudian imam kepala. Tidak ada tipu muslihat. Tidak ada kesaksian palsu. Bisa Yesus mati disalib? Siapa yang mau bunuh? Gak ada. Jadi Yesus datang ke pasar, ramai orang, bunuh aku dong. Gak ada yang mau. Datang lagi ke bait suci, bunuh aku dong. Gak ada yang mau. Datang lagi di penghakiman, bunuh aku dong. Kenapa lu mau sekali mati? Aku mau menyelamatkan orang-orang Kristen. Enggak
Aku nggak mau bunuh kamu, aku nggak mau masuk neraka. Karena kamu sendiri yang mengatakan di dalam Matius 16, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk surga? Jawabmu, jangan kau membunuh. Ya aku nggak mau bunuh kau dong, supaya aku masuk surga. Kan kau sendiri yang bilang, apa syaratnya mendapatkan hidup yang kekal? Jangan kamu membunuh. Terus kamu mengatakan di dalam Yohanes 8 nomor 37 nomor 44, orang yang ingin membunuhmu adalah iblis. Jangankan yang mau membunuhmu, berpikir saja kalau itu kamu akan disalib, itu iblis menurutmu. Matius 16 nomor 23. Enggak mau saya disebut iblis. Ora iso. Gak mau aku disebut iblis. Mati aja sana sendiri. Nah, gimana Kristen mau dapat keselamatan kalau tidak ada yang membunuhnya? Bunuh dong. Enggak. Aku mau masuk surga. Membunuh kau masuk neraka. Bodoh, siapa yang mau masuk neraka? Bunuh dong please. Untuk apa sih kau dari kemarin minta dibunuh? Ada apa sih kau sos? Ngapain kau minta dibunuh? Minum aja baygon sana. Kasihan loh, Kristen harus selamat. Kalian harus bunuh aku cepat. Kristen, aku mau selamatkan Kristen, bunuh cepat. Orang pada tak mau karena membunuh Yesus adalah sebuah kejahatan. Ayo. Kayak mana ini? Program siapa ini yang kok ada salah setting kayaknya nih? Iya kan? Benar juga ya. Kalau saya bunuh Yesus, saya penjahat. Tapi kalau saya tidak bunuh, orang Kristen tidak selamat. Demi keselamatan Kristen, aku rela masuk neraka. Ketebak. Siapa yang pahlawan? Siapa yang juru selamat? Siapa yang rela masuk neraka demi kalian? Demi keselamatan kalian? Hah? Penjahat. Berarti juru selamatnya adalah renungkan, pikirkan. Gunakan ini. Makanya Al-Quran itu menerangkan wa qaulihim. Aku hukum mereka karena ucapan mereka, kata Allah. Inna qatalal masiha ibn Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu. Dihukum orang-orang yang mengatakan Nabi Isa itu disalibkan. Di mana ucapan Yesus mengatakan dihukum orang yang mengatakan Isa? Nomor 23. Penyala iblis. Nah, dihukum iblis. Orang yang berkata Yesus akan mati disalib. Itu kata Quran. Wa qaulihim. Aku hukum juga mereka karena ucapan mereka. Hanya gara-gara berkata Nabi Isa disalibkan, dihukum oleh Allah. Yesus ternyata juga mengatakan hal yang sama. Penyala iblis. Karena kau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, yaitu Yesus akan disalib. Kau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Tuhan, yaitu apa? Sekuat apapun Romawi berkongko-kongko dengan kekuatan setan, mereka tidak akan mampu kemudian membunuh utusanku. Itu pikiran Tuhan. Tidak ada yang bisa menyentuh Yesus, tapi pikiran kalian, Yesus disalib untuk dosa kita. Ya udah, kalau Yesus disalib untuk dosa kalian, maka yang menyalibkan itu apa? Pahlawan atau penjahat? Kalau dia digelari penjahat, suruh Yesus bunuh diri. Kalau digelari pahlawan, baru betul. Maka mereka semua, iblis, Yudas, tentara Romawi, mereka adalah pahlawannya Kristen. Itu bang. Coba dipikirkan bang. Coba dipikirkan. Yang mana yang berjasa sebenarnya menyelamatkan kalian? Yesus kah? Atau pelaku? Kalau tidak ada pelaku, Yesus gimana caranya mati? Kayak tadi itu ceritanya. Bunuhlah aku supaya bisa tebus dosa Kristen. Atau bila kau perlu, racunlah aku. Gimana? Mana yang betul? Ayo pendeta-pendeta, kalian sekolah sampai kalian sekolah sampai S2, S3. Datanglah ke sini. Jelaskan ini
Kalau ada titik terang, mungkin target-target kalian untuk memurtadkan Islam itu bisa terpenuhi. Ya minimal 0,1%. Ayo, hadir di sini. Jelaskan kepada jemaat kalian. Ini penting. Karena Al-Quran yang mengulas itu juga. Isqalallah ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Al-Quran juga mengurai tentang salib itu. Ini dua arah, bukan satu arah. Ini saya tidak satu arah ini. Ini dua arah. Orang yang berpikir Nabi Isa itu disalib, mengatakan dia disalib, itu dihukum oleh Allah. Wa qaulihim, kata Allah. Yesus juga berkata hal yang sama. Yang berpikir Yesus itu akan disalib, itu adalah iblis. Kalau ada nubuatan untuk Yesus untuk disalibkan, tolong naik ke sini, terangkan kepada saya. Kenapa orang-orang yang ingin membunuh Yesus, di dalam Yohanes 8 nomor 37, Yesus katakan pembunuh-pembunuh, orang-orang yang ingin membunuh Yesus itu adalah orang yang tidak memiliki firman di dalam dirinya. Katanya nubuat. Katanya nubuat. Kalau nubuat berarti sudah ada firmannya. Kalau sudah difirmankan, hari ini orang yang ingin mempraktekkan apa yang dinubuatkan berarti pelaku firman. Pelaku firman katanya. Tapi Yesus mengatakan, kau ingin membunuhku karena di dalam dirimu tidak memperoleh firmanku. Mana yang betul? Salib itu dinubuatkan atau gimana? Ayo, saudara pendeta, silakan ke atas. Tidak usah ketakutan, tidak usah panik. Kita berdiskusi aja, santai. Halo. Buka kamera. Silakan. Apa gilau? Kongkong. Woi kongkong. Buka kameranya. Gigi pas Sunda laga. Woi Buka kongkong. buka kamera, jangan diturunkan. Buka kamera. Buka kamera, ndak usah kayak gitu kali. Harusnya itu kau malu. Ternyata agamamu begitu, bukan kau maki-maki. Buka kameramu, saya nggak takut sama kamu. Nggak perlu kau gitu kali. Kau tinggal buka kameramu, kita bahas sini. Bikin. Itu di 2 Petrus 2. 2 Petrus 2, 19, 18, 20, 21. Kristen itu disebut babi di situ dan juga anjing. Jadi enggak usah kau sebut-sebut makananmu. Jangan kau sebut habitatmu enggak bagus. Buka kamera. Buka kameramu. Lanu. Oh ini sini. Kongkong jalano. Lanu nyo kongkong. Woi, gigi pasu. Gigi congkang. Buka kameramu. Mapuso ko tuh. Dia katakan Allah kita itu anjing katanya. Tuhan kita anjing. Atau dibilang dibilang saya anak haram dan dia mengancam saya mau datang di tempat wisata saya. Dengarkan teman-teman. Tuh turunan iblis. Parakang. Aku betul Ini ya, jangan diturunkan supaya Indonesia tahu. Inilah cerminan mereka. Ini wakilnya ini. Wakilnya, jangan diturunkan. Inilah cerminan agama yang sebenarnya, agama mereka ini. Kita bahas data, kita bahas Al-Quran, datang-datang bawa orang tua saya juga. Katanya saya anak haram. Berarti orang tua saya ke bawah-bawah. Terus dia ngancam, ingin ke tempat wisata saya. Mau merusak di sana. Coba aja. Saya bayar kalau kau datang. Ku bayar kau. Ku bayar. Ku cium kepalamu kalau kau berani datang. Bukan orang kayak saya mau kau takut-takuti. Saya tidak terjun di dunia seperti ini kalau saya penakut. Enggak.
Jadi nggak perlu kau ngancam-ngancam gitu, nggak bawa bahasa kotor gitu, nggak perlu. Kau jelaskan aja, kan kau yang nikmati salib. Kenapa kau tidak jelaskan? Kau jelaskan aja, oh salib itu memang begini bagi kami. Udah kau jelaskan. Jangan kau marah, ngamuk. Karena saya tidak pernah takut. Percuma saja kau ngamuk-ngamuk, saya pernah tidak ada takutnya. Tidak ada yang saya mau takut sama kamu. Kau permalukan aja diri kau itu. Halo saudara, 2000 buka kamera bang. Dibuka kamera, silakan. Saudara buka kamera biar kita diskusi dengan baik. Malam bang. Malam, silakan. Iya. Bisa nggak kalau nggak payah lihat muka aja karena lagi blackout. Alasannya? Ya jerawatan aja sih. Ya nggak apa-apa kan, masa gara-gara jerawat. Iya. Dalam nama Yesus tinggal doakan. Insyaallah binghabra kata bra, gitulah sembuh itu. Di dalam Markus 16 itu, siapa yang percaya dalam nama Yesus tinggal tumpangkan tangan di orang yang sakit, dia akan sembuh. Bahkan minum racun tidak mati. Itu tanda-tanda orang percaya. Tapi ternyata kalau Anda percaya tapi tangannya tidak menyembuhkan jerawat, berarti dalil itu bohong kan gitu. Buka aja kamera. Mana tahu dengan buka kamera lihat Bang Suma jerawatnya lari. Malu melihat Bang Suma. Ayo. Nah gitu dong. Ternyata mulus mukanya. Ada ini dibilangnya kemudian ada jerawatnya. Nggak ada pun. Jangankan jerawatnya ada, mukamu pun nggak ada. Gimana mau ada jerawat? Bohong aja. Bening kali mukanya dibilang ada jerawatnya. Halo saudara GJL. Halo bang. Halo juga. Apa Halo. tuh ini yang dibahas bang? Ini eksekutor salib itu pahlawan atau penjahat buat Anda? Eksekutor salib pahlawan atau penjahat? Iya. Ya penjahat loh bang. Penjahat ya. Berarti keselamatan kalian itu berasal dari penjahat sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Yesus di dalam Lukas 22 nomor 53 bahwa saatnya sekarang ini kegelapan, kuasa kegelapan bereaksi gitu. Di dalam Yohanes 14 nomor 30 juga begitu. Dunia sekarang sudah dihakimi sebab penguasa dunia telah datang, dan penguasa dunia sedikit pun tidak akan berkuasa atas diriku. Jadi yang melakukan kejahatan ini pahlawan berarti ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bang. Sehat selalu bang. Udah oleng pada oleng ngoten ikut tengok bang. Tadi akunnya privat itu bang. Pengikutnya nol. Yang mana tuh? Yang ngancam-ngancam abang tadi. Nggak berani bang, nggak berani orang ngancam. Sorry kawan, sorry. Moderatornya memang kadang ini, kadang ngantuk. Nggak berani kalau mau ngancam langsung pakai akun asli. Halo. Ya, halo. Ya, selamat malam bang. Iya, malam. Bisa buka kameranya, silakan. Biar kita diskusinya lebih asik. Ngapain buka kamera sama kamu?
kambing kadrun yang hanya ngerocos bicara ajaran agama orang itu rocos sembarangan sepraut. Ya, abang lah yang luruskan kalau saya salah, Bang. Iya, kamu ngomong isi kitab orang. Ya, abang lah jelaskan di sini. Ngapain mau jelasin sama kamu? Otak kamu itu kan menurut keyakinan kamu. Enggak, abang jelaskan kan ada perintah beritakanlah Bible ke seluruh makhluk. Iya, tapi nggak bisa. Kamu kan punya imannya, kamu itu kan udah sama dengan iman kita. Jadi Justru jangan karena bicara. itu yang diperintahkan kan beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh manusia jadi pengikutku. Kita mau beritakan, tapi kamu itu punya ruang hati, ndak bisa terima. Kamu tahu, Atau kamu karena cuma ajaran ngerocos. Anda yang tidak masuk akal. Ya, Ajaran Anda mungkin yang tidak bisa masuk di akal. ya. Masuk Otak akal nggak dan- kalau abangku? otak Masuk dan- akal nggak kalau Tuhan otak- dibunuh sama ciptaan? Dengar dulu, Mm-mm. ruang hati kamu dan otak kamu. Jangan ke itu hati dulu. Seperti Masuk Seperti akal itu. nggak? Kencing Masuk unta. akal nggak Kamu Tuhan tahu. dibunuh sama ciptaan abang? Masuk akal nggak Tuhan otak dibunuh? dan ruang hati kamu itu. Aduh, abang ini sakit, parahnya sakitnya parah. Jiwa Anda itu sudah penuh setan di dalam. Saya bertanya, masuk akal nggak Tuhan dibunuh? Kamu itu Masuk punya akal nggak ajaran- Tuhan dibunuh? Saya kan bertanya, Kamu- abangku. Hah? Masuk akal nggak Tuhan dibunuh, bang? Jawab aja dulu. Kalau masuk akal, berarti ajaran Anda memang benar-benar berdasarkan akal. Tapi kalau tidak masuk akal, berarti agama Anda Jangan tidak lihat- masuk akal. Jangan mute, jangan mute. Makanya jawab pertanyaan, masuk akal Anda nggak Tuhan dibunuh, bang, sama manusia? Orang dibunuh atau tidak dibunuh, Bukan orang, manusia. Tuhan, abangku. Tuhan. Kalau orang dibunuh mah wajar. Ini Tuhan dibunuh, bang. Tuhan. Masuk Botol. akal nggak? Botol, kamu dengar ya? Kadrun, Masuk akal abang nggak Tuhan dibunuh, bang? Kadrun, kamu dengar ya? Kok sampai yang segitu sudah kali menjadi- abang ini yang sudah gimana menjadi- sih? yang sudah menjadi tua, sudah bau tanah, sedikit lagi masuk neraka, menghujat. Abang. Anda nyebut saya kadrun, sementara yang Anda sembah manusia padang gurun. Tuhan Kamu Anda tiap itu manusia hari- padang gurun, bang. Setiap Coba hari Anda kamu baca. Coba Anda baca Yohanes 11 nomor 54. Jangan Mulai saat ciplak-ciplak itu Yesus menghindar dan menuju ke padang gurun Jangan Efraim. ciplak-ciplak ayat Alkitab. Yesus Kamu itu di dalam kadrun, Yohanes otak 11 kamu itu nomor ada di- 54, dia itu adanya manusia yang hidup di padang pantat gurun. unta. Kamu, kambing, Paulus juga menuju ke Damsek, kambing, kisah para kambing. rasul menuju ke Kamu- padang Kamu gurun. setiap hari itu Agama cuma Anda itu ngerocos. lebih pantas disebut Ngerocos. penyembah makhluk padang gurun, abangku. Jangan menghujat. Setiap hari ngerocos, mau hujat-hujat ya agama kita ya. Kok saya menghujat apanya, bang? Saya bertanya. Setiap hari kamu itu ngerocos. Ya memang itu tugas saya. Itu Iya. tugas saya. Saya diutus untuk itu. Tugas apa? Itu kan Saya ini diutus untuk Diutus apa? menjelaskan, Diutus oleh apa? Oleh untuk setan. membersihkan Yesus dari orang-orang kafir kayak Anda. itu anak kamu tuh setan setiap hari. Enggak Yang dong, mau saya pakai itu. diutus untuk membersihkan Yesus yang asli dari orang kafir kayak Anda. Kambing. Nah, itu kan mulutnya kambing lagi. 2 Petrus 2 19 20 21 22 Itulah, Kristen disebut ngutip babi dan ayat anjing di ngutip- situ, bang. ngutip. Anda disebut anjing sama babi di situ, Kamu saudaraku. ngomong ayat-ayat kitab kamu aja, jangan ngomong-ngomong. Lah kenapa Anda sensi kayak setan? Setan Kamu itu setan. itu tidak mau Jahanam dibongkar kamu. rahasianya, bang. Setan itu selalu nyamar-nyamar. Kalau diganggu penyamarannya ngamuk, abangku. Itu setan gitu. Abang inilah. Saya kan cuma bertanya, apakah penyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat? Tinggal Anda jawab, naik kadrun apa segala macam.
Dia nggak sadar kalau yang dia sembah itu makhluk padang gurun. Nggak malu. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Ya, malam bang, bisa buka kameranya bang. Malam. Buka kamera bang, jangan kayak tadi maki-maki kita. Ayo bang, semangat bang, semangat.